Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Bagian ini mengajarkan kepada kita bagaimana hidup sebagai orang percaya di tengah dunia yang tidak selalu mudah. Dunia yang penuh tekanan, tantangan, dan pilihan-pilihan yang berat. Mari kita siapkan hati, menenangkan pikiran, dan membuka diri untuk firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sahabat terkasih, Rasul Paulus menulis dengan penuh kasih, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini bukan teguran keras, melainkan nasihat seorang gembala yang mengasihi jemaatnya. Kerjakan keselamatanmu. Bukan berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi menjalani keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan takut dan gentar, artinya dengan hormat kepada Tuhan, dengan kesadaran bahwa hidup ini berharga, dengan kerendahan hati. Iman bukan hanya untuk saat dilihat orang, tetapi justru nyata saat tidak ada orang yang melihat. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sahabat terkasih, ayat ini menjadi dasar dari semuanya. Kita tidak berjalan sendiri. Saat kita berusaha taat, Tuhan bekerja di dalam hati kita. Saat kita lelah, Tuhan tetap bekerja. Ketaatan kita adalah respons, bukan sumber kekuatan. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sahabat terkasih, ayat ini sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal bisa kita lakukan. Melayani, bekerja, menolong, bertanggung jawab. Namun, hati kita bisa penuh keluhan. Firman Tuhan mengajak kita bukan hanya melakukan yang benar, tetapi dengan sikap hati yang benar. Hidup yang dipimpin Tuhan bukan hidup tanpa masalah, tetapi hidup yang memilih bersyukur di tengah proses. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sahabat terkasih, ini adalah panggilan yang indah. Kita hidup di dunia yang tidak selalu lurus, tidak selalu adil, tidak selalu benar. Namun, Tuhan memanggil kita untuk bercahaya, bukan menyesuaikan diri dengan kegelapan. Bintang tidak berusaha mengalahkan gelap. Ia hanya setia bercahaya. Demikian juga hidup orang percaya. Melalui kejujuran, melalui kesabaran, melalui kasih, melalui sikap yang berbeda. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sahabat terkasih, berpegang pada firman kehidupan artinya tidak melepaskan firman Tuhan dalam kondisi apapun. Ada hari kita kuat, ada hari kita hampir menyerah. Namun firman Tuhan menjadi pegangan.
saat emosi naik turun, saat iman terasa kecil, saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Tidak ada kesetiaan yang sia-sia, tidak ada ketaatan yang percuma. Ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Sahabat terkasih, Paulus berbicara tentang pengorbanan. Ia tidak fokus pada penderitaan, tetapi pada sukacita dalam memberi hidup bagi Tuhan. Iman bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang makna. Ketika hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan, ada sukacita yang tidak tergantung situasi. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Sahabat terkasih, sukacita adalah pilihan rohani, bukan karena semua baik-baik saja, tetapi karena Tuhan setia. Paulus mengajak jemaat bersukacita bersama, berjalan bersama, bertumbuh bersama. Iman tidak dijalani sendirian. Sahabat terkasih, Filipi 2 ayat 12-18 mengingatkan kita bahwa keselamatan dijalani dengan ketaatan. Tuhan bekerja di dalam kita. Sikap hati lebih penting dari sekedar tindakan. Hidup kita dipanggil untuk bercahaya. Tidak ada ketaatan yang sia-sia. Mari kita jalani hari ini dengan hati yang taat, pikiran yang dijaga, sikap yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dihidupi. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Saat kami membuka firman-Mu hari ini, kami sadar bahwa kami tidak cukup hanya membaca, tetapi kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kami memahami dan menghidupi kebenaran-Mu. Bapa, ajari kami mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kesadaran bahwa Engkaulah yang bekerja di dalam hidup kami. Jika selama ini hati kami mudah bersungut-sungut, mudah mengeluh, mudah berbantah-bantahan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu. Di tengah dunia yang bengkok dan penuh tantangan, tolong kami untuk tetap bercahaya, bukan dengan kehebatan kami, tetapi melalui hidup yang berpegang teguh pada firman Tuhan. Saat kami lelah, kuatkan kami. Saat kami ragu, teguhkan iman kami. Saat kami merasa proses ini berat, ingatkan kami bahwa tidak ada ketaatan yang sia-sia di hadapan-Mu. Kami mau hidup menjadi persembahan yang berkenan, menjadi kesaksian yang hidup, dan menjadi terang yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu hidup dan bekerja di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam pembacaan Alkitab hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi terang bagi langkah kita, menjadi penguat di tengah dunia ini, dan menjadi pegangan dalam setiap proses hidup. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.